Kisah cinta Sedo Uto Tobilolon. Jalan ceritanya demikian. Ada seorang pemuda, kampung halamannya nun jauh di sana di arah barat. Di sana ibu dan ayah pemuda itu mencari gadis untuk dia. Gadis itu disetujui oleh orang tua, tetapi dia tidak mau. Dia tidak mau karena mimpi memberitahu kepada dia bahwa yang menjadi calon istrinya adalah seorang gadis jelita yang ada di timur bernama Uto Tobilolo Bare Benga Bawa. Akhirnya dia menyuruh mamanya menyiapkan bekal seperlunya, lalu dia mulai mengadakan perjalanan dari arah barat sampai ke timur. Atas dasar petunjuk-petunjuk, dia akhirnya sampai ke rumah gadis tujuannya, Sedo Uto Tobilolon. Tetapi pada waktu itu dia bersama kedua orang tuanya ada di kebun. Orang muda itu dia naik ke atas pohon beringin yang ada di depan rumah Sedo Uto Tobilolon. Dia setiap saat mengintip kapan gadis itu datang. Dan menjelang matahari terbenam, dia lihat Uto Tobilolon, gadis yang sangat jelita itu, datang. Dia sendirian karena orang tuanya tinggal di kebun. Laki-laki itu saksikan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Sedo Uto Tobilolon. Dia urus ini dan itu, dia urus mandi, kemudian urus makan, dan karena capek, maka belum terlalu larut malam, dia sudah mau beristirahat. Dan ketika Sedo Uto Tobilolon membaringkan kepalanya di atas bantal, dia mendengar sayup-sayup tangisan dari laki-laki itu. Tangisannya demikian. Uto Tobilolon bare benga bawano. Remapa itu kandoana kaete nuagere hamalela takai pali moturumo osandi kele damorolo nesare. Mo peduli halamu murimo pia pitato bohukute pesayang take morara mo pia dampai. Uto Tobilolon coba memasang telinga, lalu dia ulangi lagi. Uto Tobilolon bare benga bawano. Remapa itu kandoana kaete nuagere hamalela takai pali moturumo osandi kele damorolo nesare. Empetamo peduli halamu murimo pia pitatobo ukute pesayang take moraramo pia dampai. Gadis itu akhirnya dengar bahwa namanya disebut, tetapi sebagai seorang gadis yang baik, tahu menjaga harga dirinya,
Dia tahu bahwa orang tuanya tidak ada di rumah, maka dia diam, tidak menjawab. Tetapi karena panggilan itu diulanginya terus-menerus, rasa kemanusiaan mendorong Uto Tobilolong untuk menjawab. Remapai tukando anakai te nu anggere hamalela takai paligo turuko o sandi kele dangko o lone sari. Muri mo plali pita tobon muri narana kuhe kurara lali dampa erara makene kuari. Setelah mendengar ada jawaban, laki-laki itu mulai semangat ngeri. Lalu dia jawab, Uto Tobilolone bare bangang bawano. Muri mompia pita tobo muri naran goko pon sakala bali darara mompia dampa irara mo makan go mamu uak kelamalere. Moko pon sakala balida mamu uala malere lebo mo lali doan tanamo plali lela. Puken tou aku kodang doa mo di panah turun tou are kiri mo lela mo di gawe giri. Laki-laki itu jawab, Uto Tobilolone bare bangang bawano. Inada sanggono sedo beta siri anu ne plali sinago kodige sige kena. Amada sanggono bare anu wai wadane plali jawa goko di morak saja. Nureng kayo wutun tutu siama Uto Tobilolone te tita dole dan tanah kamarin siamo bare bangang bawane te tinarang. Setelah mendengar penjelasan itu, perempuan itu diam. Perempuan itu diam 1000 bahasa karena mau jawab lagi salah-salah, tujuan perjalanannya sudah jelas. Tetapi dia sendirian, orang tua tidak ada, terpaksa dia diam 1000 bahasa. Lalu kemudian laki-laki itu nyanyi lagi. Uto Tobilolone bare bangang bawano. Rarare pandoni doa ewa pesa bedale la malulo do belu jale maragere soda wewa. Tukang piasa mamburun tanah jalen piadika melekete. Mo bera-bera buka pitana apa bera pai sugelu. Mo bera-bera membalo arana wai berana sebawewa. Tidak ada jawaban. Uto Tobilolone bare bangang bawano. Malulo do belu jalen tukang piasa mamburun tanah maragere soda wewan jalen piadi kemelekete. Mo bera-bera membuka pita bera-bera membalo arana apa berana sugelu wai berana sebawewa. Sesudah itu terpaksa Uto Tobilolong bare bangang bawa, dia buka pintu. Lalu laki-laki itu turun dan masuk ke dalam rumah. Dan Uto Tobilolong karena belas kasih, dia masak lagi agak lebih baik untuk memberi tamunya makan. Besok pagi laki-laki itu tinggal di rumah. Uto Tobilolong pergi ke kebun untuk melapor kepada orang tuanya bahwa semalam dia didatangi oleh seorang pemuda.
Maka pulanglah kedua orang tua itu agak marah-marah, dan kemudian mereka menguji keterampilan yang dimiliki oleh laki-laki itu, menguji kesaktian dan kehebatannya. Dan ternyata apa yang mereka cita-citakan, yaitu anak mantu mereka mesti orang yang terampil kerja. Anak mantu mereka mesti orang yang hebat dan luar biasa, ternyata terpenuhi dalam diri laki-laki itu. Maka pada akhirnya mereka dua menikah. Koponsaka labalida mamu uala malere menikah dengan sedo utok tobilolo bare bangambawa teti tadon teti nara. Ceritanya selesai.